Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Mas Restuwira karena belum tamat ya ini ya. Dan ini adalah bagian kedua dari Ngundu Jiwo. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. 7 hari sebelum pesta, wanita itu menangis sembari kedua tangannya menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya. Lalu bersamaan dengan itu, muncul cairan yang menetes secara perlahan. Semerbak bau busuk mulai tercium. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Akan tetapi, Ibu Sumi hanya terdiam sembari menatap sosok wanita pengantin yang baru saja ia mandikan tadi pagi. "Duk, ayo sekarang pulang ke alammu." Akan tetapi, sosok pengantin itu justru marah. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekuknya hingga terbalik. Suara hentakan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi sudah tidak tahan. Ia kemudian menggapai gagang pintu dan menutup ruangan itu rapat-rapat. Ibu Sumi menangis terseduh-seduh saat dirinya mengetahui ada sesuatu yang memang sudah terjadi kepada arwah pengantin itu. Bagi orang-orang yang memang dikhususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, Ibu Sumi dan Pak Sumardi kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering ia mandikan. Salah satunya adalah jika ada jenazah yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, arwah dari jenazah itu akan hadir di malam hari saat dimana dirinya dimakamkan. Lalu biasanya, arwah dari jenazah itu akan meluapkan emosinya di hadapan ibu dan Pak Sumardi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk dengan raut wajah yang seram, marah, penuh kekesalan, tangisan, ya, dan bentuk lainnya lah, seperti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa inilah yang terkadang mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Ia bahkan harus rela menahan rasa sakit yang dirasakan oleh arwah itu untuk menanti akan mereka berdua sampaikan terkait penyebab kematian dari jenazah itu. Dan sesuatu yang tidak biasa ini disebut dengan teror sepanjang hari. Jawa Tengah. 1 tahun setelah kejadian itu, 7 hari sebelum pesta pernikahan. "Duh, kamu cantik banget, Din," ucap Biima selaku orang yang biasa merias pengantin. Dini Puspitasari namanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah menginjak usia matang untuk melanjutkan kehidupannya ke jenjang berikutnya. Dipersunting oleh pria kaya asal desa sebelah, Dini sangat bangga. Ia bahkan terus-menerus mendatangi Biima, perias pengantin milik pribadi keluarga suaminya. Dini semakin yakin jika di hari pernikahannya dia akan mendapatkan kecantikan yang membuat orang-orang terpesona, khususnya dari keluarga suami. Setelah Dini berkunjung ke rumah Biima, sang calon suami yang bernama Bagus Pramulyo Hantoro biasanya sudah menunggu di depan rumah Biima.
dengan mobil berjenis Toyota Corolla Cross berwarna putih. Sembari mengepul rokok kreteknya, Bagus yang sedang menikmati hari-hari menuju pernikahan antara dirinya dengan wanita yang dicintainya, yaitu Dini Puspitasari. Tak berselang lama, wanita yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, Dini menyalami tangan Bi dan mencium kedua pipinya dengan pipi. "Duk, jangan lupa ya, ini sisirnya sama bunga melatinya. Kalau bisa, kamu makan melati ini di 7 hari sebelum pesta pernikahan kamu. Oh ya, satu lagi, sisir ini hanya boleh kamu sisir di pagi, siang, dan malam ya. Dan oh ya, jangan sesekali menyisir rambutnya di tengah malam hari." Jelas Bi Ima. "Loh, emangnya kenapa Bi?" tanya Dini. Ketika mereka berdua sedang asyik-asyiknya berbincang terkait hal-hal aneh yang tidak boleh dilakukan di malam hari, tiba-tiba seorang wanita muda dengan umur yang memasuki kepala dua langsung mengagetkan Biima dan Dini. "Nanti demitnya manten datang," ucap Cici, anak tunggal dari Biima yang kadang sering membantu Biima untuk merias pengantin. Dini dan Biima langsung terkejut saat dikagetkan oleh Cici. Namun tidak berselang lama, mereka berdua tertawa kembali. Mereka semua seperti layaknya saudara dan memiliki ikatan keluarga yang kuat. Maklum, Dini terlahir bukan dari orang yang mampu. Ayah dan ibunya hanya seorang petani yang ada di desanya. Dan saat pernikahan akan dimulai, ayah dan ibunya terpaksa harus melakukan apapun karena yang nantinya menjadi calon mertua dari Dini adalah seorang bos besar di desa sebelah. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Dini pun izin pamit karena Mas Bagus sudah menunggunya di hadapan rumah Biima. "Bi, Cici, Dini pulang dulu ya," ucap Dini dengan menundukkan kepalanya. Biima dan Cici pun mengizinkan Dini untuk pulang. Keduanya nampak tidak sreg dengan sikap Mas Bagus yang tidak mau masuk setiap Dini berada di rumah Biima. Setelah berpamitan pulang, Cici segera menghampiri Bagus. Mereka berdua pun saling peluk dan meluapkan rasa rindu dan kangennya. "Udah sayang?" tanya Mas Bagus. "Udah mas." Aku boleh ngomong sesuatu nggak mas?" tanya Mas Bagus. "Boleh dong sayang, tapi di dalam mobil aja. Nanti ketahuan sama Biima sama Cici kalau ngomongnya di sini." Senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Biima dan Cici. Biima dan Cici yang tahu saat keduanya sedang menjadi topik pembahasan hanya tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum dirinya memasuki mobil Toyota Corolla Cross milik suaminya itu. Mesin mobil dinyalakan. Bunyi suaranya yang menggelegar ditambah dengan elegannya mobil itu membuat Biima dan Cici terpesona dengan anak tunggal dari bosnya itu. Biima yang memang sudah bekerja sama dengan kedua orang tua Bagus sangat menyadari jika Bagus adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Sejak kecil, keinginan Bagus selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Bahkan hal-hal yang tidak mampu dibelikan untuk anak sematawayangnya, yaitu Cici, kedua orang tua Bagus mampu menyulapnya bagaikan debu yang bertebaran di udara. "Dan Bagus itu anak yang beruntung ya nduk," ucap Biima kepada anaknya Cici. "Iya bu, aku jadi sangat iri dengan Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus. Udah ganteng, tajir, wangi, kaya raya, dan jadi anak tunggal dari bos besar di desanya. Apa yang kurang?" senyum Cici. Mobil pun kemudian berjalan pelan meninggalkan rumah Biima.
Mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk mengisi hari-hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Di dalam mobil, Dini masih terdiam. Nampaknya moodnya langsung berubah seketika tatkala dirinya meninggalkan rumah Biima. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Dini hanya terdiam sembari menatap ke arah jendela mobilnya. "Sayang, kok diem aja sih? Katanya mau ngobrol," tanya Bagus sembari menyetir mobil kesayangannya dengan tenang. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Ini tentang Biima dan Cici," ucap Dini. "Boleh sayang. Kamu mau tanya apa? Kan mereka juga berada di bagian keluargaku." "Aduh, bilang, kamu mau tanya apa?" Tidak seperti biasanya, Bagus sangat cerewet. Hal ini ia lakukan agar tidak membuat calon istrinya bersedih dan stres terkait hal-hal kecil yang mengganjal dalam hatinya. Bagus tidak mau jika nantinya saat keduanya sudah berumah tangga, hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dan malah membuat bukit-bukit masalah yang sangat besar. Karena itulah, dengan kerendahan hatinya, Bagus pun berusaha untuk menyenangkan calon istrinya dengan apapun caranya. "Aku mau tanya sesuatu, Mas. Kenapa setiap kali aku berada di rumahnya Biima, kamu nggak pernah masuk ke dalam rumah? Kenapa kamu cuma ada di depan rumah dan berdiri di dekat mobil? Kenapa nggak lihat aku yang lagi dirias?" Bagus hanya diam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Dini yang saat itu juga. Kini, ia hanya fokus ke depan untuk melihat jalanan yang semakin ramai saat memasuki jalan raya. "Kok diem, Mas?" "Nggak apa-apa sayang. Aku cuma nggak enak aja kalau ngerokok di dalam rumahnya Biima," jelas Bagus. "Tapi kan Biima juga ngerokok." Selalu saja wanita memiliki alasan untuk bisa menerima jawaban yang sesuai dengan hati dan diterima dengan baik oleh pikirannya. Selama hal tersebut tidak terjadi, makhluk berjenis kelamin wanita ini akan terus-menerus mencecar pasangannya dengan berbagai macam pertanyaan konyol yang seharusnya tidak ditanyakan. Itulah wanita. Oke oke, aku jawab." Bagus menghela nafasnya. "Sebenarnya aku nggak mau membahas hal ini. Yang ia inginkan adalah ketentraman hatinya dan juga calon istrinya. Namun karena pertanyaan itu selalu ditekan, maka mau nggak mau Bagus harus menjawabnya dengan sedetail mungkin kepada Dini. "Jadi gini sayang, aku itu dari kecil sudah diasuh sama Biima. Keluargaku sudah menjadikan Biima sebagai perias pengantin pribadi dari salah satu usaha yang bapakku miliki. Tapi di sisi lain, aku merasa risih dengan anak tunggalnya itu yang namanya Cici. Dia kadang memberikan kepadaku perhatian yang lebih. Wajar sih memang, kan aku tuanya. Namun, aku tetap tidak suka jika hal itu melebihi dari garis perhatian wanita pada umumnya." Setelah mendapatkan penjelasan detail dari Bagus, Dini baru memahami akan alasan calon suaminya itu tidak masuk ke dalam rumah Biima. Salah satu alasannya karena anak dari Biima sendiri, yaitu Cici. Memang benar, ketika Mas Bagus datang, orang yang pertama kali menyambutnya dengan senang hati adalah Cici. Sambutannya bahkan melebihi dari apa yang Dini kira. Baru suara mobilnya saja berdenging di telinga, Cici sudah menyiapkan wedang teh kesukaan Mas Bagus. Lalu, dia juga kerap memberikan makanan-makanan pasar yang lainnya agar Mas Bagus lebih lama berada di rumah Biima. Lagi-lagi Dini kembali terdiam. Entah hati seorang wanita terbuat apa jika bisa diibaratkan
Hati wanita layaknya kain sutra yang memiliki tekstur yang halus, lembut namun tidak licin. Sama seperti hati wanita yang sangat sensitif dan sulit menerima banyak alasan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Walau bibir mengucapkan kata tidak, hati wanita tidak seperti itu. Justru hati wanita adalah salah satu perasaan yang sulit untuk ditebak dan disangka-sangka. "Kamu marah ya?" tanya Bagus. "Enggak, aku nggak marah." "Alah, bohong. Itu pipinya merah," goda Bagus. Bagus pun mencoba untuk membuat guyonan dan menjadikan mood Dini jadi lebih baik. Dan benar saja, atas godaan dan guyonannya itu, Dini kembali tersenyum. Bagus benar-benar sudah berhasil meluluhkan hati Dini yang terkadang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu juga Bagus sudah berhasil membuat Dini menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar tidak memandang siapa keluarga Dini. Entah itu petani, orang kaya, pengusaha, pejabat, atau apalah. Bagus tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang dibanding ribuan derajat yang mampu membutakan mata cintanya. "Sayang, kalau ada apa-apa bilang ya, biar aku tahu. 1 minggu lagi kan kita mau nikah. Masa kamu kalau ada masalah masih diem-diem aja? Kan biar aku juga tahu." "Iya sayang, maafin aku ya." Bagus mengelus rambut Dini. Dini menyandarkan kepalanya di pundak Agus. Sungguh indah kisah percintaan mereka. Di saat bunga sedang bermekaran, lebah yang menghinggap dengan senang hati memberikan madu. Di saat dua pasangan sedang bermesraan, kisah cinta akan menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan yang semu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.25. Bagus mempercepat laju mobilnya setelah membawa Dini memutari tempat-tempat yang ia sukai. Ini saatnya Bagus mengantarkan calon istrinya pulang ke rumah. Walau bagaimanapun juga, Bagus tetap mengedepankan kehormatan kedua orang tuanya. Ia dididik menjadi pria sejati yang taat akan aturan yang telah dijalankannya. Hatinya sudah terbentuk menjadi seorang satria sejak dini. Hal ini dikarenakan didikan dari orang tuanya yang begitu menjunjung tinggi kehormatan serta sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Bi Imas waktu mengasuhnya di waktu kecil. Sesampainya di rumah Dini, Bagus mematikan mesin mobilnya. Suara derungan dari mobil tersebut membuat kedua orang tua Dini segera keluar dari rumahnya menyambut calon mantu tercintanya. Bagus dan Dini keluar dari mobil. Mereka berdua menerima sambutan hangat dari kedua orang tua Dini, yaitu Pak Terjo dan Ibu Sri. "Assalamualaikum," ucap Dini. "Waalaikumsalam. Oh, kalian udah pulang toh? Bapak ibu kira kalian akan lama jalan-jalannya," ucap Pak Terjo. "Enggak lah pak, kan kami berdua sebentar lagi akan menikah. Jadi kami lebih memilih untuk jalan-jalan di sekitaran desa saja, sekaligus mengantarkan Dini ke Biima," jelas Bagus. "Oh gitu, Biima sehat?" tanya Pak Terjo. "Alhamdulillah beliau sehat pak. Oh ya, karena ini udah sore, saya mau pamit pulang dulu ya pak," ucap Bagus. "Loh, dan Bagus nggak mau mampir dan makan kolak singkong buatan ibu mertuamu dulu?" ucap Pak Terjo dengan candaan khasnya. "Aduh, bapak bisa aja. Kebetulan ibu sama bapak di rumah udah nunggu. Malam ini kami mau membahas terkait dengan pernikahan.
Jadi saya harus cepat-cepat semuanya dibereskan," jelas Bagus. Mendengar kalimat itu, hati Pak Terjo dan Ibu Sri menjadi terenyuh. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika calon mantunya benar-benar mempersiapkan semuanya seorang diri. Sedangkan Pak Tejo dan Ibu Sri, mereka berdua hanya bisa memberikan doa dan bantuan lainnya yang mungkin tidak seperti layaknya keluarga Bagus yang memiliki segalanya untuk dipersiapkan. Nah, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang banyak ya nak. Kami tidak menyangka sebentar lagi derajat kami akan diangkat oleh Tuhan melalui pernikahan kalian berdua. Semoga saja selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala dan gangguan yang aneh-aneh ya. Amin, Pak, Bu. Bagus minta doanya saja ya. Semoga putri bapak dan ibu nggak ngambekan terus. Canda Bagus. Dini pun langsung mencubit perut Bagus dan sontak saja Bagus langsung berteriak sembari tertawa kegirangan. Mereka semua pun tertawa dengan hal kecil seperti ini. Benar-benar kebahagiaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Mereka semua berhasil memberikan kebahagiaan yang layak untuk bisa dilanjutkan kehidupan selanjutnya. Setelah berpamitan dengan Pak Tejo dan Bu Sri, Bagus pun segera memasuki mobil antiknya itu. "Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Dini dan menuju sebuah desa yang bernama Tejo Kromo. Ia kemudian sejenak membuka jendela hanya untuk melihat wajah cantik calon istrinya itu. Seketika Dini memperlihatkan senyuman indah seperti layaknya bulan purnama yang memiliki keindahan sinarnya. Desa Tejokromo adalah desa yang sejahtera. Dilihat dari tempatnya yang berada di bagian atas, Desa Tojokromo diberkati dengan tanah yang subur dan warganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai peternak, tukang kayu, petani, bahkan banyak dari mereka memiliki dan memilih untuk menjadi pengusaha kain. Namun, di desa Tejokromo ini hampir semua orang mengenal Bagus. Orang-orang mengenalnya karena termasuk anak sematawayang dari bos kayu terbesar di desa itu. Kedua orang tua Bagus juga memiliki banyak pekerjaan. Salah satunya adalah sebagai pengatur pernikahan di sebuah tempat. Oh, kalau sekarang itu WO gitu ya, wedding organizing gitu ya. Tidak heran jika saat musim nikah tiba, keluarga Bagus akan sibuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan. Sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bagus, Bi Ima adalah orang yang sangat penting di keluarganya. Berkat Bi Ima, kedua orang tuanya Bagus memiliki usaha tambahan dan menjadikannya sebagai orang tersukses di desa Tejokromo. Namun, berbeda dengan apa yang sudah terjadi dan selalu terdengar di masyarakat, keluarga dari Bagus tidak hanya dikenal dengan hal-hal baik saja. Ada satu aib yang sangat populer di desa Tejokromo terkait dengan keluarga Bagus. Warga desa telah mengetahui kegagalan Bagus dalam membina keluarga. Bagus sudah 2 kali gagal membangun keluarga karena setiap kali dirinya menikah, istri yang dinikahinya langsung meninggal dunia. Dan itu biasanya terjadi setelah beberapa hari pernikahannya berlangsung. Tidak heran jika orang-orang menyebut Bagus sebagai duda muda di desa itu. Oleh sebab itulah, kedewasaan dari Bagus tidak diragukan lagi. Dia mampu membuat para wanita yang dicintainya luluh dengan apa yang ia lakukan. Dan rumor yang terburuk di keluarga Bagus ternyata hanya diketahui oleh sebagian orang.
Mereka yang mengetahui hal itu biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga korban atau mantan istri Bagus. Lalu, tersebar ke beberapa penjuru warga hanya untuk memberikan kepercayaan terkait dengan hal aneh yang dianut oleh keluarga Bagus sendiri. Namun, rumor yang dibagikan oleh para warga tidak diindahkan oleh orang-orang yang tetap memuja dan memuji keluarga Bagus. Mereka juga sudah berkecimpung dalam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua Bagus, tidak akan mempercayai rumor kotor yang disebarkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai keluarga Bagus. Mobil berhenti di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah desa. Rumah yang dibangun di atas tanah yang sangat subur itu memiliki banyak sekali tanaman di depannya. Gerbang rumah yang menjulang tinggi hanya terdapat beberapa orang yang sering berlalu lalang karena memiliki urusan dengan kedua orang tuanya. Tampak menundukkan kepalanya ketika Bagus mendatangi rumah. "Den Bagus datang," ucap salah seorang menundukkan kepalanya di saat mobil Bagus mulai memasuki gerbang rumah. Dari dalam rumah, keluar seorang wanita dengan rambut yang disanggul dan berjalan layaknya seorang putri. Dia adalah ibu dari Bagus yang bernama Ning Putri Melati. Orang-orang memanggilnya sebagai Bunda Melati. Hal ini dikarenakan Bunda Melati layaknya seorang ibu dari orang-orang warga desa Tejo Kromo. Dia sangat peduli dengan keluhan yang disampaikan oleh banyak warganya. Dia juga tidak segan untuk membantu para warga untuk segera menikah dengan pembiayaan merias pengantin yang sangat murah meriah. Akan tetapi, kejadian-kejadian aneh biasanya terjadi saat para warga yang menikah dengan tawaran yang sangat menarik dari Bunda Melati. Biasanya, para pengantin yang mendapatkan tawaran itu beberapa hari setelahnya akan jatuh sakit. Bunda Melati berjalan menuju Bagus yang baru saja turun dari mobilnya. Bagus yang mengetahui kedatangan bundanya, ia langsung menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat kepada orang tuanya. "Bunda, kamu yakin akan menikah dengan putri petani itu?" tanya langsung Bunda Melati. Bagus hanya terdiam. Di hadapan ibunya, nyalinya jadi ciut. Ia seakan tidak berani mengatakan apapun tatkala sudah berhadapan dengan ibunya sendiri. Yang Bagus rasakan, ibunya seperti memiliki aura khusus yang membuat orang-orang menunduk tanpa diminta. Karena itulah, pantas para warga yang ada di desa Tejo Kromo sangat menghormati Bunda Melati. Wibawa yang dimilikinya membuat para warga sangat ketakutan saat dirinya sudah berada dekat dengan Bunda Melati. Sebentar lagi bunga melati bermekaran. Musim nikah akan tiba, dan kamu berada di musim nikah. Semoga sisir yang nantinya diberikan oleh Bi Ima kepada calon istrimu bukanlah sisir yang nantinya menjadi perhitungan selanjutnya. Jelas Bunda Melati. Bagus pun langsung merendahkan tubuhnya hingga tubuhnya hampir bersujud, mencium kedua kaki ibunya. Bagus seperti menolak dengan apa yang menjadi tawaran ibunya terhadap calon istrinya. "Bagus mohon Bunda, tolong jangan berikan sisir yang bercampur serbuk melati itu. Sudah 2 kali Bagus gagal membangun rumah tangga. Apakah Bunda tega dengan Bagus?" Bagus memohon-mohon kepada ibunya untuk tidak memberikan sisir bercampur serbuk melati kepada calon istrinya. Dia tahu sisir yang dimaksud bukanlah sisir biasa. Dan bunga melati yang diberikan oleh Bi Ima juga bukanlah sembarangan bunga melati pada umumnya.
Bunda Melati pun merendahkan tubuhnya sembari mengelus rambut anak tunggalnya itu. "Aku tidak yakin kamu akan membangun keluarga. Anakku, jangan lupakan janji yang sudah dibuat oleh keluarga kita." Bunda Melati pergi meninggalkan Bagus yang masih menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah itu. Tidak berselang lama, kedua air mata Bagus meneteskan air mata. Ia begitu merasakan kesedihan yang tiada tara tatkala ibunya mengatakan hal itu. Seperti ada luka lama yang dirasakan oleh Bagus. Sisir dan Melati adalah sebuah musuh utama dan yang tidak ingin ia temui lagi dalam hidupnya. Karena kedua istrinya juga meninggal karena hal itu. Oleh sebab itu Bagus tidak ingin semuanya terjadi. Ia ingin melepaskan semuanya dan tidak lagi terikat dengan ajaran sesat yang diajarkan pendahulunya, yang kini menjatuhkan ketakutan dan kutukan itu pada dirinya. 6 hari sebelum pesta pernikahan. Pagi yang indah. Dini sudah membantu kedua orang tuanya untuk pergi ke sawah. Seperti biasa, sebelum dirinya pergi ke sawah, Dini selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bi Ima, yaitu memakan 1 buah bunga melati dan menyisiri rambutnya di kala pagi, siang, dan sore. Bi Ima melarang kepada Dini untuk memakan bunga dan menyisir rambutnya di malam hari. Entah karena ada pantangan khusus atau lainnya. Menurut Bi Ima, hal yang nantinya akan terjadi adalah sebuah kekacauan dalam hidupnya. Namun, kalimat yang masih membuat Dini terngiang-ngiang hingga saat itu adalah perkataan dari Cici yang memberikan alasan tidak masuk akal terkait dengan larangan itu. Cici mengatakan jika nantinya Dini melanggar pantangan itu, Dini akan dihadiri oleh demit pengantin yang akan menerornya setiap hari. Sembari bercermin, Dini kemudian memakan 1 buah kembang melati sembari menyisiri rambutnya dengan halus. Perpaduan rasa sepet dan sedikit manis dengan aroma harum dan khusus dari bunga melati itu membuat Dini serasa melayang olehnya. Setelah memakan kembang melati dan menyisiri rambutnya, Dini kemudian keluar dari kamarnya dan membantu kedua orang tuanya yang sudah berada di sawah. Kehidupannya yang sederhana membuat Dini tidak melupakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh keluarganya. Teruntuk di mana dirinya akan menikah nanti, Dini diharapkan dapat memegang semua amanah yang telah diberikan oleh keluarganya itu. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menyadari bahwa bulan pernikahan akan jatuh sebentar lagi. Mereka berdua seperti sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang sudah biasa mereka hadapi, seperti melakukan pemandian terhadap para mayat yang nantinya berguguran tepat di bulan pernikahan. "Bu, sebentar lagi akan memasuki bulan pernikahan. Bulan yang penuh dengan kematian," jelas Pak Sumardi. "Ibu tahu, Pak, apakah ini ada kaitannya dengan rumor-rumor yang beredar?" Pertanyaan dari Ibu Sumi cukup membuat Pak Sumardi terdiam. Mereka berdua bahkan tidak ingin turut campur terhadap rumor-rumor yang beredar di sekitaran warga terkait kematian para pengantin yang disebabkan oleh satu hal, yaitu tawaran yang biasanya diberikan oleh Bunda Melati kepada para warganya agar cepat menikah. Desa ini benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang notabene memiliki kekuatan tertentu. Jika memang rumor yang beredar itu terjadi, kemungkinan besar kita harus mencari inti dari permasalahannya. Ibu Sumi masih belum melupakan jenazah yang meninggalkannya saat itu. Setelah dirinya dan Pak Sumardi telusuri, ternyata jenazah wanita tersebut adalah istri dari seorang anak yang terkenal di desa Tejo Kromo bernama Bagus.
Dan keluarga dari wanita itu terus menuntut keadilan kepada keluarga Bagus, namun semuanya nampak sia-sia. Karena itulah mereka menyebarkan rumor kepada warga lainnya untuk memberikan penjelasan terkait kematian aneh yang dialami oleh anaknya sendiri. Namanya Kusumawati. Dia adalah korban ke-8, terhitung semenjak kita memandikan jenazah yang hampir semuanya pengantin. Kedelapan jenazah tersebut benar-benar dirias oleh satu orang yang sama, yaitu perias pengantin pribadi dari keluarga yang terkenal di desa ini. Jelas Ibu Sumi. Ketika Bu Sumi menyebutkan nama Biima, dadanya begitu sesak dan jantungnya berdegup kencang. Ibu Sumi seperti menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada salah seorang warga desa yang sejak dulu bekerja di keluarga Bagus ini. Seakan menjadi gambaran terbaru dari Ibu Sumi dan Pak Sumardi, mereka berdua pun mengunjungi rumah korban ke-8 yang bernama Kusumawati ini. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada korban ke-8 ini. Keinginan mereka hanyalah satu: sebelum musim pernikahan tiba, mereka berdua bisa menghentikan ini semua dengan mengaitkan beberapa pihak. Jika tidak, maka korban-korban selanjutnya akan berguguran. Keberadaan rumah Kusumawati, korban ke-8 dari pengantin. Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi rumah keluarga Kusumawati. Seperti biasa, kedatangan mereka berdua benar-benar sangat ditakuti oleh para warga. Setiap kali Pak Sumardi dan Ibu Sumi mendatangi rumah warga, itu menandakan telah terjadinya kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun berbeda untuk kali ini, kedatangan dari Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar menginginkan titik terang terkait dengan 1 tahun setelah kematian dari Kusumawati. Saat mereka tiba di rumah keluarga Kusumawati, seseorang pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati menyambut kedatangan keduanya. "Pak Sumardi, Ibu Sumi, ada apa ya? Apakah ada kabar dari desa jika salah satu keluarga kami ada yang meninggal?" tanya pria itu. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya tersenyum. Tidak berselang lama, anggota keluarga lainnya juga mulai keluar secara bersamaan. Mereka semua menyambut kedatangan Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang tidak seperti biasanya mengunjungi rumah warga, terkecuali jika memang ada tugas dari desa untuk memandikan jenazah. "Pak Sumardi, Ibu Sumi, tumben Anda berdua mengunjungi rumah kami. Apa ada sesuatu hal yang memang terjadi pada keluarga kami?" tanya orang tua Kusumawati. "Ah, tidak Pak, Bu. Kami berdua ini hanya ingin silaturahmi saja. Setelah 1 tahun kita mendapatkan sebuah kasus yang aneh dalam sejarah pemandian jenazah di hidup kami. Kami ingin menanyakan banyak hal. Sebelumnya, pria muda ini namanya siapa ya?" tanya Ibu Sumi. Pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati pun terkejut saat dirinya menjadi pembahasan pertama dalam obrolan yang disajikan oleh Pak Sumardi dan keluarganya. Anu, nama saya JK Kusuma, Bu." Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia kemudian kembali menatap ke arah orang tua almarhumah Kusumawati dengan tatapan yang serius tapi sedikit santai. "Dia bernama JK, Bu. Dia anak yang paling bungsu dari keluarga kami. Semenjak kematian Kusumawati, kami berdua benar-benar dalam keadaan yang menderita," jelas orang tua Kusumawati. "Kalau boleh tahu, apakah benar Kusumawati dulunya dipersunting oleh anak dari bos kayu di desa ini? Namanya kalau nggak salah..." "Benar, Bu.
Dia anak iblis, keparat, bajingan di desa ini. Namanya Bagus Pramulyo Hantoro. Dia sengaja menyunting putri kami hanya untuk ambisi keluarganya." Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut Bapak Kusumawati. Bahkan dia juga telah menyimpulkan bahwa kematian anaknya hanya dipergunakan untuk keperluan kepribadi keluarga Bagus. Maksudnya apa ya Pak, ambisi orang tuanya? Loh, Pak Sumardi dan Ibu Sumi belum tahu toh tentang rumor dari para korban pengantin di desa Tejokromo ini. Perias dari keluarganya ini punya ingon-ingonan alias peliharaan. Sebenarnya yang dimaksud oleh bapaknya Kusumawati adalah peliharaan yang tidak nampak, gaib. Biasanya orang yang memiliki peliharaan harus siap juga untuk memberikan makanan, bertujuan untuk salah satu syarat agar peliharaan tersebut tetap terikat dan terkekang dengan kehendak yang diinginkan oleh tuannya. Sebelum Kusumawati dipersunting, Pak, 7 hari sebelumnya, dia selalu disuruh oleh orang tua Bagus ini untuk mengunjungi ke rumah salah satu perias pengantin pribadinya. Terus Wati diberi satu kresek hitam, isinya itu kembang melati sama sisir, dan hanya boleh digunakan olehnya. Kembang melati dan sisir? Benar Pak, Bu. Ada yang aneh saat itu. Wati hanya boleh memakainya di kala waktu pagi, siang, dan sore. Dia tidak boleh memakai atau memakan di malam hari. Katanya, jika nanti melanggar pantangan tersebut, maka ada demit manten atau setan pengantin yang mendatanginya. Dek. Ibu Sumi mendengar hal itu. Dirinya dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Keduanya mengetahui bentukan dari demit pengantin yang dimaksud oleh bapaknya Wati ini. Di hari ke-6, saat dimana Wati ingin sholat, dirinya mengaku melihat kejadian aneh di kamar mandi. Tatkala ingin mengambil air wudhu, Wati mendapati banyak sekali kembang melati yang berjatuhan di lantai. Lalu dia juga menemukan sisir yang sama di kamar mandi. Akan tetapi, tiba saat dimana dirinya mengambil satu persatu kembang melati yang ada di lantai, tiba-tiba Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat serius mendengarkan cerita sebelum kematian Kusumawati, dan penyebab tubuhnya menjadi menekuk seperti orang yang sedang kedinginan. Tiba-tiba demit manten itu menghampiri Wati, terus merasukinya. Jadi, saat pernikahan tiba, yang dinikahinya itu bukan Wati. Iya Pak, tubuh Wati itu dimasuki sama demit manten, kata orang tua dari Wati tergagap. Ingon-ingon yang dimiliki perias pengantin tersebut, dan ternyata semuanya atas suruhan dari keluarga Bagus. Jelas akhir dari penjelasan keluarga Kusumawati. Oke, itulah bagian kedua dari Ngunduh Jiwo yang ditulis oleh Mas Restuwira. Ya, ternyata keluarga ini memiliki sebuah misteri. Memang orang-orang dulu itu, ya sorry ya, kalau orang-orang di desa atau orang-orang dulu itu kalau dia itu kaya banget itu pasti ada sesuatu hal di belakangnya. Tapi nggak semuanya. Kadang-kadang kan ada yang berdasarkan dari, berasal dari tirakatnya gitu kan ya. Ada yang berasal dari ilmu hitam. Dan nggak semuanya lah kayak gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Nantikan cerita selanjutnya, mungkin besok ya, bagian ketiganya. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.